Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Baik lagi ke channel aku, Rizky Latifah. Aku udah lama banget, udah sekitaran hampir mau 5 bulanan aku udah gak bikin video-video lagi karena aku udah mulai kerja seperti biasa lagi. Jadi waktu aku udah lebih banyak untuk bekerja. Nah, baru pada kesempatan kali ini aku baru bisa bikin video lagi gitu. Aku nggak tahu sih kalian yang udah subscribe YouTube aku masih tetap stay subscribe atau udah tidak setia lagi dengan channel YouTube gitu. Oh iya, di video kali ini aku pengen bikin video tentang bagaimana cara mencukur bulu kemaluan yang baik dan benar. Nah, sebelumnya kenapa aku pengen bikin video tentang tema ini, karena beberapa video aku yang bulan lalu itu aku pernah bikin video tentang bagaimana cara membersihkan vagina yang baik dan benar. Nah, kebetulan ada teman aku yang komen di komentar YouTube aku. Di kolom komentar itu dia minta untuk aku ngejelasin sedikit gimana sih caranya mencukur bulu kemaluan yang baik dan benar atau mencukur bulu kemaluan yang aman. Nah, sebelumnya aku mau jelasin kalau video aku ini bukan tentang hal yang tidak bagus atau gimana, yang menyinggung ataupun gimana, tapi aku bikin video ini adalah semata-mata pengalaman aku pribadi dan aku pengen share ke kalian bagaimana cara mencukur bulu kemaluan yang baik dan benar. Tuh, terus kalau misalkan nih kalian yang berpikiran negatif atau gimana, bisa di skip aja gitu, karena aku cuman pengen memberikan tutorial dengan cara tips and tricks yang baik dan benar gimana caranya mencukur bulu kemaluan. Oke, aku harap kalian semuanya di sini berpikiran positif thinking dan tidak berpikiran negatif yang lain-lain. Nah, oke, kita mulai aja. Yang pertama, aku bakal ngejelasin ke kalian beberapa problem nih yang biasanya pada saat kita mencukur bulu kemaluan itu, dari mulai bagaimana step awal pertama cara mencukurnya, terus alat-alat yang perlu kita siapkan, dan krim atau gel yang biasa kita gunakan untuk mencukur bulu kemaluan gitu ya, dan terus beberapa tipsnya supaya tidak terjadi iritasi di area kemaluan kalian, termasuk aku pribadi. Oke, yang pertama, nanti sambil aku jelasin kayak gini, kalian bisa ngeliat ya di atas ini seperti biasa aku selalu ngasih keterangan tulisan gitu, karena aku juga pasti beberapa baca juga dari artikel digabung dengan pengalaman aku pribadi. Jadi aku gak mau sembarangan pengen langsung sampein sesuatu hal informasi ke kalian gitu aja gitu ya. Nah, yang pertama itu, kalau kalian mau mencukur bulu kemaluan kalian, itu kalian harus pilih alat yang benar-benar tepat dan juga nyaman kalian gunakan. Misalnya nih, kalau kalian lihat beberapa merek atau model pisau cukur untuk bulu kemaluan itu, biasanya kan kalau untuk cewek sama cowok beda ya. Mungkin kalian ngelihat di beberapa supermarket atau minimarket yang contohnya kayak ada yang warna biru atau yang warna pink, yang feminim yang kalian bisa lihat bentuknya. Itu kalian bisa ngelihat perbedaannya gitu, dari mulai pisau kepala cukurnya itu yang bentuknya itu cuman stuck gitu aja, jadi dia tuh nggak bisa kayak berliku-liku ngikutin sama pola bentuk tubuh kita. Ada yang pisau cukur dia mengikuti pola bentuk tubuh kita, jadi pada saat kita mencukur itu otomatis lebih aman. Nah, aku saranin ke kalian itu kalau kalian cari pilih alat cukur itu kalau bisa yang kepalanya itu masih bisa digerakin ke sana ke sini. Soalnya gimana ya, menurut aku kalau misalkan beberapa tubuh orang itu kan bentuknya berbeda-beda ya. Nah, kalau bisa kan ada bagian yang memang tidak bisa dijangkau pada saat kita mencukur bulu kemaluan sehingga hasilnya tidak bersih, atau ada beberapa ruang yang seharusnya kita tidak waxing atau seharusnya kita tidak cukur gitu. Jadi aku saranin kalian buat pilih yang si kepala cukurnya itu bisa digerakin gitu. Kalian tau lah itu ada beberapa merek dan aku nggak mau sebutin mereknya. Terutama yang perempuan, kalau bisa kalian cari di supermarket atau minimarket itu yang si cukurannya itu feminim, yang kalau nggak salah itu warnanya pink, kayak ada bunga-bunganya gitulah. Kalian bisa lihat di Indomaret atau di supermarket yang memang alat cukur itu khusus untuk mencukur bulu kemaluan, jadi bukan pakai cukuran jenggot
ya, atau pakai cukuran kumis. Itu yang paling pertama, supaya pada saat kita mencukur itu kita nyaman pada saat mengenai area yang tidak terjangkau gitu, sehingga tidak menimbulkan iritasi. Nah, itu yang pertama ya, yang soal alat cukur. Nah, terus yang kedua nih, pada saat kalian sebelum cukuran itu diusahakan kalian itu membasuh area kemaluan kalian menggunakan air hangat. Jadi kayak pakai wastafel gitu, atau enggak kayak semacam sapu tangan wastafel kecil, itu kalian rendam dulu atau siram dulu pakai air hangat, tapi air hangatnya itu anget-anget kuku. Nah, seperti yang kalian tahu, aku juga pernah ngasih tips ke kalian, kalau kita sebelum maskeran kita kan harus wastafel dulu kan, atau cuci muka dulu pakai air hangat. Nah, air hangat di sini itu berfungsi untuk membuka pori-pori gitu. Jadi otomatis pada saat kita mau cukuran, pada saat pori-porinya terbuka, itu otomatis pada saat mencukurnya lebih maksimal dibandingkan kalian tidak wastafel atau ditepuk-tepuk lap-lap kecil menggunakan si air hangat-hangat kuku ini gitu. Atau kalian yang di rumahnya nih punya bathtub atau tempat berendam gitu, buat sekalian mandi, itu kalian bisa berendam menggunakan air hangat, atau kalian mencukur di bawah air yang mengalir gitu. Aku saranin sih kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Karena itu berfungsi untuk mengurangi iritasi gitu. Sekali lagi ya, jangankan kita untuk mencukur bulu kemaluan, untuk cowok pun aja kadang untuk mencukur jenggot atau kumis itu harus berhati-hati, karena kan setiap lapisan dari tubuh kita itu kan punya pori-pori ya. Nah, pori-porinya itu kan beda-beda. Mungkin sensitivitas yang pori-pori ada di badan kita tidak terlalu sensitif dengan kulit seperti wajah atau kulit kemaluan dan lain-lain. Jadi kita harus bisa bedainnya. Jadi jangan sembarangan ya, udah pengen bersihin, pengen terlihat bersih gitu, pengen waxing atau pengen cukur, udah aja langsung dicukur gitu. Jangan, karena itu bisa nimbulin iritasi. Nah, kalau udah terjadinya iritasi, otomatis si bakteri itu lebih banyak berkembang biak gitu kan, karena kulitnya udah pada saat iritasi nih, ya udah. Nah, itu yang menimbulkan kuman atau berbagai macam penyakit yang lain-lain gitu. Itu yang kedua ya, jangan lupa diwaslah. Nah, yang ketiga, kalau bisa kalian itu, kalau misalkan kalian sering menggunakan krim pencukur atau enggak gel pencukur, kalau aku pribadi sih aku nggak pernah gunain itu, karena aku pernah coba satu merek gitu yang aku beli di minimarket, ternyata itu nggak ampuh dan nggak bikin apa-apa, malah aku ngerasanya lengket. Waktu itu aku coba pertama kali di kaki karena pengen iseng-iseng aja gitu, pengen nyukur bulu kaki, tapi ternyata kecukur juga enggak dan itu malah jadi lengket. Nah, aku agak risih untuk tekstur yang krim ataupun yang gel. Nah, tapi kalau misalnya kalian sering menggunakan krim pencukur atau gel pencukur, aku kasih saran kalian harus lihat lagi nih ingredientsnya gitu. Kalau bisa yang free alkohol atau yang bebas alkohol gitu, karena balik lagi ini kita untuk perawatan area sensitif. Jadi kita harus benar-benar milih produk yang ingredientsnya itu benar-benar bagus dan cocok di kulit kita gitu. Kalau bisa, pertama jangan ada alkohol, kedua jangan sampai ada wewangian atau yang mengandung fragrance, wangi-wangian tertentu gitu kan. Bisa baca sendiri lah, bisa lihat-lihat kan. Dibiasakan kalau misalnya kalian sebelum beli produk itu dibaca dulu ingredientsnya, apapun produknya, maupun yang kita makan, yang kita minum, ataupun yang mau kita gunakan ke tubuh kita sendiri gitu. Jadi jangan asal bagus nih, murah nih, diskon nih, udah aja beli gitu. Kayak misalnya korban, lihat di sosial media nih, lihat di review-review, tapi kalau bisa kita lihat lagi gitu, karena kan setiap orang itu kayak obat-obatan atau misalnya apapun yang buat diolesin ke badan kita, yang untuk tubuh kita itu kan cocok-cocokan. Jadi kita nggak bisa menyamakan kebutuhan orang lain itu sama dengan kebutuhan kita gitu. Jadi kita harus benar-benar teliti ya. Kalau misalkan kalian biasa menggunakan krim pencukur atau gel pencukur. Nah, terus yang terakhir aku pengen ngebahas perihal tentang masalahnya, aku ngeliat ya di internet ya, katanya kalau misalkan kita mencukur bulu kemaluan sebelum berbuat seks untuk yang udah suami istri, itu sebenarnya tidak dianjurkan gitu. Karena aku baca, nanti aku jelasin artikelnya di sini, jadi biar kalian juga bisa baca apa yang aku baca ya.
gitu. Nah katanya pada saat bulu kemaluan itu benar-benar bersih gitu kan, nah itu pada saat melakukan seks itu dia akan menimbulkan iritasi. Nah iritasinya itu bisa kerasa perih atau kemerahan. Nah itu yang bakal memicu datangnya bakteri untuk tumbuh di area sekitar kemaluan kita. Nah maksudnya iritasi itu gini, jadi kalau misalkan kita tahu nih kan nggak semua bulu yang ada di tubuh kita ini itu menimbulkan rasa risih gitu kan, atau kita beranggapannya wah kita belum cukuran bulu kaki nih, belum cukuran bulu tangan, badan dan lain sebagainya, kayaknya ngerasanya nggak nyaman gitu, takut kotor, takut menimbulkan bakteri yang nempel di bulu-bulu itu. Tapi pada dasarnya itu semua bagaimana caranya kita menjaga kesehatan atau memelihara tubuh kita sendiri gitu. Jadi walaupun istilahnya yang misalnya ada orang nih gitu, dia banyak bulu tangannya atau banyak bulu kakinya, belum tentu orang itu tidak merawatnya dan belum tentu banyak bakteri-bakteri yang menumpuk di area-area sekitar bulu-bulu itu. Kalau orang itu sering mandi, sering bersih-bersih, terus cukurannya dia sesuai sebulan sekali atau 3 bulan sekali, itu pasti bersih, itu pasti sehat gitu. Jadi bagaimana cara kita memeliharanya aja. Nah soal aku bilang yang tadi kita seks setelah cukuran itu, kalau bisa itu sebelum melakukan seks, kalau memang kita mau bercukur itu kalau bisa 2-3 hari. Jadi kalau misalkan untuk pasangan yang udah suami istri terus kalian mau melakukan seks, tapi misalnya salah satu pasangan minta kita untuk bersih-bersih dulu atau mencukur bulu kemaluan dulu, itu kalau bisa kita harus cukur 2-3 hari sebelum kita melakukan hubungan intim gitu. Karena itu untuk menghindari iritasi atau kemerahan ruam yang ada di area sekitar kemaluan kita. Nah itu ya yang aku baca. Nanti aku tetap lampirin di sini supaya kalian bisa baca-baca juga apa yang aku baca. Nah terus aku juga mau kasih informasi nih ke kalian betapa pentingnya kita mencukur bulu kemaluan kita sendiri gitu. Aku sih juga tidak terlalu banget paham atau kurang terlalu paham, cuman aku juga kayak ngerasanya kita harus benar-benar menjaga gitu area tersebut gitu, bukan cuman dari sekedar bagaimana cara mencukur bulu kemaluan, tapi juga seperti yang aku share beberapa video yang lalu, aku men-share bagaimana cara membersihkan kemaluan dengan jari, itu khusus untuk wanita atau perempuan gitu. Nah sekarang aku men-share video tentang ini karena aku juga nggak mungkin ya bagaimana caranya mencontohkan mencukur bulu kemaluan yang baik yang benar walaupun itu di kaki ataupun di tangan. Tapi dengan aku menyampaikan seperti ini, aku berharap kalian mengerti gitu. Jadi nggak sembarangan lagi tuh yang namanya pilih alat cukur, terus yang namanya kita menggunakan krim atau gel pencukur yang ada alkoholnya atau yang ada fragrance-nya. Jadi aku berharap kalian mengerti gitu, karena dengan kita pemilihan teknik mencukur yang baik dan benar, dan juga krim atau gel pencukur yang baik dan benar, kita tahu ingredients-nya, itu akan membuat safety atau keamanan tersendiri untuk diri kita sendiri gitu. Nah kalau untuk jangka nih, bicara-bicara kecil tentang jangka waktu yang baik dan benar pada saat cukuran. Kalau aku pribadi sih kurang lebih sekitaran sebulan sekali. Itu kalau aku lagi rajin banget ya. Atau 2 bulan sekali itu udah mentok, itu udah pasti aku pribadi langsung bersih-bersih gitu. Nah kalau untuk kalian gimana nih? Atau kalian punya pengalaman nggak pada saat mencukur bulu kemaluan? Gitu, kalian bisa komen aja di komen di bawah video ini, berbagi pengalaman aja, atau ada nggak dari kalian yang sudah menggunakan krim atau gel pencukur. Kalau yang sudah pernah, kalian bisa komen juga nih di bawah video aku gitu, tips and triknya gimana atau tahap awalnya seperti apa, karena aku pribadi pernah menggunakan 1 kali itu di kaki, kemudian gagal gitu. Aku juga pengen coba lagi sih, cuman aku belum menemukan gel atau krim pencukur bulu kemaluan yang aman menurut aku, yang bebas dari alkohol atau yang bebas dari fragrance. Atau kalian ada yang tahu merek gel atau krim pencukur yang bagus, itu kalian bisa komen di bawah, kali aja aku bisa coba tips dari kalian
Nah, paling segitu aja sih tips and trick dari aku perihal tentang mencukur bulu kemaluan yang baik dan benar. Jangan lupa nanti kalau aku tulis deskripsi di atas ini, kalian bisa screenshot, bisa baca-baca, mungkin omongan yang aku sampaikan kurang jelas gitu. Nah, supaya kalian suka ya dengan video ini, aku balik lagi nih bikin video YouTube. Semoga ada kesempatan di lain waktu aku bisa bikin video yang lainnya. Oke, aku doain kalian semua supaya sehat selalu. Kita lagi masa COVID-19 kayak gini, nggak tahu ini lagi pandemi atau bukan, tapi yang jelas kita tetap harus jaga jarak, selalu cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan selalu menggunakan masker dimanapun kalian berada. Aku juga kerja selalu pakai masker loh gitu, kalian. Oke, aku kangen banget nih sama YouTube aku, sama kalian semua yang udah subscribe, yang sekarang masih subscribe YouTube aku. Terima kasih ya teman-teman semua. Kalau kalian punya saran atau komentar, di komen aja di bawah video aku harus bikin video apa lagi gitu ya. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.